Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Iskandar, NPM 21112300095, kelas 21B, S2 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI. Kali ini saya akan membahas terkait asesmen tengah semester atau ATS untuk mata kuliah Digital Logistik dan Manajemen Rantai Pasok. Untuk materinya Customer Relationship Management atau CRM. Apa itu CRM? CRM disebut sebagai Customer Management karena terkait dengan pengelolaan data-data konsumen. CRM selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk implementasikan strategi marketing di setiap perusahaan. CRM sebagai alat strategis dalam logistik untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sebuah perusahaan itu sendiri. Berikutnya pengertian Customer Relationship Management atau CRM, di mana CRM adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham. Jadi dengan CRM ini, perusahaan dapat meningkatkan kerjasama dengan customer relationship bagaimana untuk berkesinambungan dalam pelanggan ke depannya. Baik, terkait gambaran umum, ada 4 poin di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah creating a customer-centric supply chain. Supply chain berpusat pada customer fokus pada pengalaman pelanggan mereka di mana semua operasi supply chain untuk memenuhi permintaan mereka. Produsen fokus pada cara mereka menyajikan barang dan jasa mereka ke pasar yang selalu berubah selain efisien operasional. Yang kedua, teknologi implementation for CRM merupakan bagian penting dari bisnis yang mencakup berbagai strategi, taktik, dan alat yang digunakan untuk memantau dan meningkatkan hubungan pelanggan. Teknologi CRM mengacu pada berbagai perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan sebagai bagian dari proses. Yang ketiga, CRM and supply chain. Baik CRM dan supply chain pada akhirnya berorientasi pada pelanggan. CRM memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang baik, sementara supply chain memastikan produk atau jasa sampai tepat waktu dan sesuai dengan harapan pelanggan. Yang keempat, adanya New Concept in Customer Management Technology atau CMT, yaitu adanya beberapa poin. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI yang lebih personal. Kemudian, otomasi proses yang lebih luas. Yang ketiga, analisis data real time. Yang keempat, pengalaman pelanggan omnichannel. Yang kelima, chatbot dan virtual assistant yang lebih canggih. Yang keenam, augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) dalam layanan pelanggan. Apa sih peran CRM dalam dunia logistik? Dalam logistik, CRM merupakan sistem untuk mengelola interaksi pelanggan dan data selama siklus hidup pelanggan. Dalam logistik, memahami kebutuhan pelanggan, menyesuaikan layanan, dan merespon dengan cepat keluhan atau permintaan pelanggan itu sendiri. Berikutnya adalah manfaat CRM dalam dunia logistik. Ada 4 poin. Yang pertama, personalisasi layanan, di mana data pelanggan digunakan untuk solusi yang lebih sesuai. Kemudian efisiensi operasional, yaitu koordinasi lebih baik antara departemen penjualan, layanan, dan distribusi. Kemudian analitik dan prediksi, di mana tren perilaku dan pelanggan dapat dianalisa untuk perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, peningkatan kepuasan dan loyalitas, yaitu komunikasi lebih baik dan layanan lebih cepat. Apa sih komponen CRM logistik? Komponen CRM ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, operasional CRM, yaitu otomatisasi penjualan, pemasaran, dan layanan. Kemudian, yang kedua, analytical CRM, di mana analisis data pelanggan untuk keputusan strategis. Yang ketiga, kolaboratif CRM, yaitu komunikasi lintas tim dengan mitra eksternal perusahaan itu sendiri. Berikutnya adalah teknologi terbaru dalam CRM. Ada 5 poin di sini yang saya jelaskan. Yang pertama adalah kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Kedua, otomasi proses. Yang ketiga, analisis data besar atau big data. Yang keempat, integrasi dengan teknologi lain. Dan 5, pengalaman pelanggan lebih personal lagi. Contoh implementasi teknologi dalam CRM yaitu otomasi pemasaran, di mana email marketing, kirim email yang personalisasi berdasarkan perilaku pelanggan, kemudian sosial media marketing, kelola interaksi di berbagai platform di media sosial,
Chatbot berikan layanan pelanggan otomasi 24 jam dalam 7 hari, terus-menerus. Berikutnya terkait analisis data, yaitu Business Intelligence dapat insight mendalam tentang pelaku pelanggan, predictive analytic prediksi kebutuhan pelanggan di masa depan, kemudian integrasi dengan sistem lain, ERP, integrasikan data keuangan dan operasional, e-commerce, sinkronkan data pelanggan dan transaksi online. Yang kemudian adalah mobile CRM, yaitu akses seluler, akses data pelanggan kapan saja, di mana saja. Mobile sales, kelola penjualan langsung dari perangkat mobile. Kecerdasan buatan atau AI, yaitu chatbot canggih, interaksi yang lebih natural dan personal. Analisis sentimen, analisis perasaan pelanggan yang terhadap produk atau layanan. Terkait CRM ini memiliki tantangan dalam implementasinya. Di antaranya ada 4 poin yang coba saya jelaskan. Yang pertamanya, adanya resistensi terhadap perubahan internal, di mana masalahnya karyawan seringkali enggan mengubah cara kerja lama dengan enggan menggunakan sistem baru. Solusinya, sering diadakan pelatihan, komunikasi yang jelas tentang manfaat CRM dan keterlibatan karyawan sejak awal implementasi. Kedua, kualitas dan konsistensi data. Masalahnya, data pelanggan yang tersebar duplikat atau tidak lengkap dapat menghambat efektivitas CRM. Solusinya, lakukan pembersihan data atau cleansing data sebelum migrasi dan tetapkan standar pengelolaan data. Yang ketiga, integrasi lama dengan teknologi baru. Masalahnya, sulit mengintegrasikan CRM dengan sistem lama atau legacy system atau aplikasi pihak ketiga. Solusinya, pilih CRM dengan kemampuan integrasi yang lebih baik atau gunakan middleware atau API. Yang keempat, yaitu biaya implementasi yang sangat tinggi. Masalahnya, pengadaan esensi, pengembangan, pelatihan, dan pemeliharaan dapat memerlukan investasi yang besar. Solusinya, lakukan perencanaan anggaran yang matang dan pilih CRM yang sesuai dengan skala bisnis. Kemudian, kita coba melakukan strategi implementasi yang efektif untuk CRM. Poin pertama adalah edukasi dan pelatihan staf logistik. Poin kedua, pemilihan platform CRM yang sesuai. Poin ketiga, pengumpulan data secara bertahap. Poin keempat, monitoring kerja CRM secara berkelanjutan. Kemudian ada beberapa contoh perusahaan yang sukses menerapkan CRM, di mana perusahaan besar biasanya memiliki basis pelanggan yang luas dan kompleks. CRM menjadi alat yang sangat penting untuk mengelola interaksi dengan customer. Berikut saya memberikan contoh 3 perusahaan besar, yaitu Amazon, di mana Amazon menggunakan CRM untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan. Kemudian Salesforce, sebagai CRM terkemuka, mereka juga menggunakan platform mereka sendiri. Kemudian McDonald's menggunakan CRM untuk mengelola loyalitas pelanggan. Kesimpulannya dari materi berikut, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, CRM bukanlah paket software, bukan juga database, juga bukan call center, bukan pula program loyalitas. Program customer service, CRM adalah sebuah filosofi dari semua hal tersebut di atas. Yang kedua, CRM lebih dari sebuah pengembangan dari direct marketing, dan lebih dari sebuah peristiwa tentang sebuah teknologi baru. Yang ketiga, tujuan dari CRM adalah lebih memfokuskan pada mempertahankan pelanggan dan juga perkembangan usaha yang lebih cepat daripada hanya mengejar sebuah tipe pelanggan dengan biaya yang besar, sedangkan pada akhirnya hanya akan kehilangan mereka. Yang terakhir, teknologi telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan customer dengan menggunakan CRM yang didukung oleh teknologi, merubah perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan meningkatkan loyalitas dan mewujudkan customer yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi Customer Relationship Management atau CRM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.